surga masuk neraka. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa qdir lana
وسلم على سيدنا محمد وعلى الأنبياء وخلفاء العالمين أبي القاسم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. ربي يسر ولا تعسر ربي كرم بخير إن شاء الله. Majlis kita pada petang ini akan kita bagi kepada tiga perbincangan. Yang pertama, kelanjutan daripada peringatan kita dengan kitab Muqaddimah Makkiyah yang pertama haditsnya. Yang kedua, periwayatan hadis musalsal di Tasul Yaum Asyura atau al-musalsal adalah salah satunya. Ketiga, kita akan mengadakan awal khas untuk para masyayikh, baik masyayikh yang kita ada hubungan sangat dengan mereka dari kita sampai kepada baginda, ataupun juga dengan para masyayikh aina ma'asalu ila ma'adab Allahu min masyayikh ila maqadibiyah. Kemudian nanti kita mintakan kepada sahabat-sahabat kita tim hikmah atau juga yang lainnya untuk bergerak secara serentak untuk penyajian hidangan buka puasa bersama. Jadi untuk salat maghrib, acara buka puasa bersama semuanya akan kita laksanakan di dewan kita ini, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir wa rabbi karim bil khair. Matlab hal tajuz munakahatul jinni Allah. Ini insyaallah untuk pertemuan kita terakhir buat daurah 1436, apakah boleh kita menikah dengan jin atau tidak. Jadi ini mungkin kalau kita pandang positif, memang pengamatan yang luar biasa daripada ulama-ulama kita dahulu. Memang benar sebagaimana disebutkan di dalam hadis, al-mu'minu la yashba' min al-khairi yaf'aluhu hatta yakuna muntaha al-jannah. Seorang mukmin itu tidak akan merasa puas dan kenyang dengan kebaikan yang dilaksanakannya, melainkan kalau pada itu kesudahan nanti di dalam syurga. Tidak ada puas-puasnya dengan zikir, dengan tasbih, tahmid, takbir, tidak puas-puasnya dengan sembahyang, dengan puasa, dan juga dengan amalan yang seumpamanya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin. Sembahlah Allah Jalla wa'ala hatta ya'tiyaka yaqin. Apakah yakin itu maksudnya adalah kematian sampai Anda mati, atau sampai kita pada peringkat ainul yaqin, haqqul yaqin, yang segala sesuatu kita laksanakan nampak hikmat dan rahasianya, sebagaimana dengan kita melihat sesuatu yang terpajang di depan mata kepala kita sendiri. Begitulah dalam dunia ibadah, tidak puas-puasnya, dan dalam dunia ilmu pun juga seperti itu, sehingga rasa tidak puas kalau bidang-bidang ilmu yang dipelajari itu cuma hanya membicarakan tentang hukum akal antara sesama manusia. Manusia dengan sang pencipta, manusia sama manusia, sampai di hubungan manusia dengan makhluk Allah lainnya, dan secara khusus manusia dengan jin. Jadi Anda akan heran dan kita merasa bersalah, dan ketika sudah seusia kita, jangankan untuk kita mempelajari hukum hakam yang berkenaan dengan jin,
hukum hakam yang berkenaan dengan para malaikat, hukum-hukum yang berkenaan dengan diri pribadi kita masing-masing, keluarganya, ekonominya, politiknya, budayanya, dan juga dengan hal-hal lainnya yang ada kena-menanya dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu pun ternyata belum kita pelajari secara total dan tuntas. Padahal secara pasti Al-Quran dan hadis itu diturunkan kepada kita, atau diturunkan untuk kita. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi kalau dengan kita ditutup untuk mempelajari hukum-hukum yang berkenaan dengan al-malaikatul kiram, yang berkenaan dengan al-jin, Ahkamul Jan, sebuah nama kitab, sebuah kitab yang bernama Ahkamul Jan di Ahkamil Jan. Kitabnya cukup lumayan lebih gede daripada kitab yang bersama kita sekarang ini. Itu cuma hanya membicarakan tentang hukum hakam yang berkaitan dengan jin dan hukum kaitnya dengan manusia. Hukum hakam yang berkaitan dengan kita di mabaina wa baina rabbik, antara kita dengan Allah pun ternyata tidak kita pelajari secara tuntas. Apalagi dengan hal-hal yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hanya mengambil satu topik pembicaraan saja. Wastajadu, na'am, siapa gilirannya? Bismillahirrahmanirrahim. Wastajadu bitanakuhil jiddi ma bainahum biqawli tabaraka wa ta'ala afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Fahadha yadullu ala annahum yatanakahuna bi adli dzurriyyati. Jadi tadi pembicaraan kita di siang hari hampir tidak banyak atau tidak ada perbedaan atau tidak banyak perbedaan antara kita dengan jin. Kita makan minum, mereka juga makan dan minum. Kita menikah, kita bercerai, qur'ah, talak, hila, kafarah, zihar. Yang seperti itu juga berlaku dengan mereka. Bahkan bukannya sekedar itu, suatu kelainan yang tidak kita miliki atau juga suatu leluasa yang tidak dimiliki oleh manusia, yang dengan mereka mampu untuk berkongsi apa saja dengan kita, tapi tidak dibicarakannya kalau pada waktu kita dengan mereka. Jadi mereka kongsi makan dengan kita, minum dengan kita, tidur dengan kita, rehat dengan kita, mungkin juga hadir di pengajian kita. Dari sejumlah sekian yang hadir, terserah apakah dari Epo, dari Tangkanu, daripada Kelantan, dari Jakarta, dari Pemulang, atau daripada Palmerah, atau juga daripada KL, daripada Melaka, daripada Johor, daripada Selangor, daripada Subang, daripada mana saja. Siapa dan antara daripada kita pernah hadir pengajian jin? Pernah? Syekh, jangan tanya kami, Syekh pernah nggak? Sama. Saya pun juga tidak pernah hadir pengajian jin. Tapi ternyata dengan mereka mengikuti aktiviti dan kegiatan kita. Ada di antara daripada jin yang hadir di majelis-majelis zikir, yang hadir di majelis-majelis ilmu, bahkan ada di antara daripada masyayikhuna, ulama-ulama kita dahulu yang memperuntukkan waktu khusus untuk memberikan kuliah kepada jin. Tapi ada dari kalangan manusia yang berguru dengan jin. Kalau ada paling ilmu hitam, ilmu putih, ilmu kepal, dan ilmu-ilmu yang tidak keruh-keruhan. Kembali, itu leluasa alam jin. Leluasa alam jin, jumlah bilangan yang lebih ramai, leluasa teknologi yang lebih hebat, kemampuan yang tidak ada tandingannya. Kita tidak mampu untuk merasuk jin masuk ke dalam tubuh mereka, tapi ternyata dengan mereka mampu untuk menjelma ke dalam tubuh manusia, yang sehingga dengan kita kadang-kadang kewalahan dengan amalan juga dengan bacaan untuk kita memeriksa diri kita daripada gangguan makhluk halus. Kalau seperti itu keadaan jin dan juga hakikatnya, apakah kira-kira dengan kita masih tergiur dan tertarik juga kawin dengan jin yang mengganggu kita di waktu makan, mengganggu kita di waktu minum? Bahkan dalam sebuah hadis, al-jinnu yaliku bitakari ahadikum, ada benar dengan hadis itu. Jin itu kadang-kadang berkaitan di kemauan salah seorang daripada kamu seketika dia bersetubuh dengan istrinya, di waktu dia lupa mengucapkan Allahumma jadibna syaitan wa jadibi syaitana bima razaqtana.
sampai ke situ tuh makannya, minumnya, tidurnya, jimanya, pakaiannya. Ada riwayat menyatakan kalau dikatakan yang kita sidai, pakaiannya kita gantung dan lupa kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu akan dipinjam dan juga akan dipakai sama mereka. Kesimpulannya, leluasa jin mampu untuk mengganggu kita dalam segala aspek, tapi ternyata tidak ada riwayat yang menyatakan manusia boleh bersama jin. Kalaulah tidak secara total, dalam secara aspek paling tidak dalam keadaan-keadaan tertentu, itu ternyata tidak ada riwayatnya. Jadi daripada ayat yang telah kita bacakan tadi, ya dulu ala anahum yatanakahuna li hati dzurriyyati, jin juga menikah dengan tujuan untuk mendapatkan dzurriyyah dan keturunan. Waqala ta'ala lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmithunna, tidak pernah digauli, maksudnya bidadari akhirat, bidadari ahli surga itu tidak pernah digauli, tidak pernah disetujui oleh jin dan manusia. Itu membuktikan bahwasanya jin pun juga terlibat sebagaimana kita dengan hubungan intim. Lam yatmithunna bidadari, lam yatmithunna insun wala jan. Memang seutuhnya, masya Allah, tabarakallah, pikir dengan bahasanya. Qala bismillahirrahmanirrahim, yadullu ala annahu yata'atta minhum tamas. Wahwa makna daripada tamas al-jima' wa ittidadu. Jima' artinya bersetubuh, ittidad artinya menembus atau juga menerobosi selaput darah wanita gadis. Pres, alhamdulillah. Tidak pernah terjemahkan anugerahnya Allah berikan kepada ahli surga. Dia masuk sini. Duduk mana? Tapi baru di sini, baru di situ. Para sakitnya ke depan, supaya orang-orang yang tidak antum dapatkan nazrah bersambung daripada masyaikh antum kepada masyaikh yang seterusnya. Kata inafian nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja bin Abi Hatim wa Abu Shaykh rahimahullah ta'ala bin Allah an Qatadah rahimahullah ta'ala bi qoulihi ta'ala afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu qala hum awladuhu yatawaladuna kama yatawaladu banu Adam. Apakah kalian jadikan mereka dan juga dengan zuriat keturunannya itu menunjukkan jin yatawaladun, berketurunan, beranak, yang namanya jima, yang namanya bertunangan, yang namanya berpacaran, yang namanya beres-esan, yang namanya kumpul kebu atau juga kumpul kebab, kalau kebu punya itu, kumpul yang namanya selingkuh, ada juga sebagaimana manusia, bahkan lebih hebat daripada itu. Buktinya mana? Buktinya hampir sampai kecukupan. Mereka bergaul antara sama mereka sampai ada di kalangan daripada manusia yang digaul oleh jin, baik laki-laki maupun juga perempuan. Tak perlu kita ceritakan lebar. Pada masa saya di Mesir, ada di antara daripada akhwat kita di sana yang disentuh, yang digaul oleh jin. Dia nggak bisa tenang, nggak bisa ngantuk, nggak bisa tertidur, mesti akan ada makhluk yang mendatanginya, makhluk yang membisikinya, nakta, bahasa Malaysia, nakta, mau nggak, itu sampai berdarah, sampai bengkak hadapannya, sehingga terpaksa inisiatif daripada kawan-kawan si akhwat tadi itu dikembalikan ke tanah air untuk berobat. Jadi leluasa mereka baik dengan hubungan yang semacam itu atau juga dengan perkara-perkara lainnya tidak ada perbedaannya dengan manusia. Belum terjawab apakah kira-kira dengan kita boleh kawin dengan jin ataupun juga tidak. Yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Hadis وأخرج ابن عبد الرزاق والجرير والنمر بن أبي حاتم والحاكم رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن الله جزى الإنس والجن عشرة أجزاء. Allah telah membahagiakan
telah membagi-bagi manusia dan jin kepada 10 bahagian. 9 bahagian untuk jin, cuma hanya 1 bahagian saja untuk manusia. La yuladu minal insi waladun, tidak akan lahir 1 orang daripada manusia, melainkan akan lahir 9 daripada jin. Yakin dan pasti ramai jin ada di sekeliling kita sekarang ini. Dan mungkin juga berpakaian yang serba putih dengan picik putih dan juga dengan jubah atau juga dengan kecut matanya. Wa akhrajal Baihaqi an Sabitin qala بلغنا عن إبليس رحمة الله عليه قال يا رب إنك خلقت آدم وجعلت بيني وبينه عداوة فصدقني على أولاده. Ya Rabbi, kata Iblis, Engkau telah ciptakan Adam alaihissalam, wa ja'alta baini wa bainahu adawah, dan Kau wujudkan permusuhan antara aku dengannya. Saliti, berikan aku leluasa untuk mengganggu anak cucunya. Faqala suduruhum masakinullah. Allah berfirman, dada-dada mereka itu adalah tempat kediaman, sehingga iblis mampu untuk mengalir dalam darah daging kita. Nabi kita bersabda, inna syaitana yajri min ibni Adam majradan. Sesungguhnya dengan syaitan dia jadi mengalir, berjalan, berkuasa, berleluasa di dalam benak hati, di dalam darah daging seseorang. Jadi di mana sampai darah mengalir, leluasa syaitan sampai ke situ. Syaitan mampu untuk menggoda kita, mengganggu kita di sana. Qala suduru masakinuna, qala ya Rabbi zidni, tambahkan lagi. Qala la yuladu li Adam waladun, tidak akan lahir 1 orang anak oleh atau daripada Nabi Allah Adam illa wulida laka Adam, melainkan akan lahir 10 daripada anak kamu. Jadi dikatakan 1 daripada manusia, 10 daripada jin, 100 daripada malaikat. Jumlah bilangan yang tidak terhitung banyaknya. Kita ulang, 1 daripada manusia, 10 daripada jin, 100 daripada malaikat. 10 daripada manusia, 100 daripada jin, dan 1000 daripada para malaikat. Jumlah bilangan malaikat tidak terhitung. Qala rabbi zidni, qala wa'jlib alaihi bi khairika wa rajidika wa syarikum fil amwali wal aulad. Tambahan yang ditampakkan oleh Allah Jalla wa Ala. Qala al-Mundhir su'ila an iblis annahu zawjatun. Apakah iblis mempunyai istri dan berapa istrinya? Apakah juga iblis berpoligami? Talak cerai, apakah talak 3? Kalau seandainya itu talak 3, apakah istrinya tidak boleh kawin kembali dengan mantan suaminya, kecuali setelah dia kawin dengan laki-laki yang lain? Itu kan urusan kita semuanya. Tanya hukum-hukum yang berkenaan dengan kita. Kenapa kita menanyakan hukum-hukum yang berkenaan dengan mereka? Qal inna dzalika al-us ma sami'tu bihi. Tentang pengantin itu aku tidak pernah mendengarnya. Nah, terakhir. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان رحمه الله تعالى قال بلغ إبليس 5 بيضات. Bertelur, beranak, menetas. Dzurriyyatu min dzalik. Jadi dzurriyyat itu daripada 5 telur tadi itu. Qala wa balaghani annahu yajtami'u ala hawlin wahidin akthar min rabi'ah wa dhar. hawl wahid saja, 1 kolom saja. Jumlah bilangan yang terkumpul itu lebih banyak daripada penduduk Rabi'ah dan Mudhar. 2 buah perkampungan yang paling padat dengan penduduknya pada itu adalah kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Nah, syarikhum, kongsilah mereka, sertailah mereka, kacaulah mereka kalau dengan bahasa kita di sana, fil amwali wal aulad, dalam urusan harta dan keluarga. Annahu qad yaqa'u tanaquh syarikhum bil amwali wal aulad, itu menunjukkan mungkin saja akan berlaku pernikahan antara manusia dengan jin. Yaqa'u tanaquh qala wal insiyyatu wa aqsu qad yaqa'u tanaquh wal insiyyata wa aqsahu khilafan liman ahadahu. Riwayat idza jama'a rajul ahlahu, apabila dengan seseorang menggauli, melakukan hubungan intim dengan pasangannya, walam yusammi, dan dia lupa membaca basmalah Allahumma jannibna syaitan,
wajadi bisyaitan fima razaqtana in al-jannu akan berlilit. Al-jannu jin pada kemanggannya. Enak banget. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fajama'a ma'ahu, maka jin itu akan ikut jima bersamanya. Jadi jangan lupa, bukan cuma hanya ditulisin orang Banjar tuntung tandang rohoe rahayu, moga-moga selamat pengantin baru. Enggak, yang dipatut untuk ditulisin depan pintu gerbang masuk, depan pintu kamar, Allahumma jadibna syaitan wa jadibi syaitan nabi ma razaqtana, supaya jangan sampai syaitan ikut ngongsi dengan seseorang pada dia sedang bersama pasangannya. Qala ba'dul hanabilati wal hanafiyyati la ghusla bi waqtil jinni, tidak wajib mandi dengan mensetubuhi dengan disetubuhi oleh jin. Wal haqqu khilafu, yang mu'tamad justru sebaliknya, iltahaqqal ilaju. Jadi cerita yang saya sebutkan tadi itu memang dia rasakan seperti ada benda masuk ke hadapan tapi dia tidak melihat. Yang kedengaran itu cuma tidak lebih daripada bisikan telinga, nak tak, nak lagi tak, mau lagi enggak, sampai wanita tadi itu jadi kurus. Satu lagi sebaliknya, seorang laki-laki ternyata dengan jin perempuan jatuh cinta kepada laki-laki itu. Kelihatan laki-laki itu kurus betul, kurus sekali. Mungkin barangkali jin yang penting dia punya masalah untuk penguatannya seperti apa. Mungkin mereka ada herbal, ada rempah-rempah, dan juga ada vakum segala macam. Sehingga dengan laki-laki itu sehingga sampai boleh, sampai mampu untuk melayannya. Laki-laki tadi itu dikatakan sampai kurus karena tidak pelayanan, sampai sudah tidak mampu melayan pasangannya daripada jin. Itu bukan karena nikah, tidak, jin yang merogolnya. Tadi laki-laki atau jin menggali perempuan daripada manusia, yang ini justru sebaliknya, jin dakar menggali seorang jin betina atau wanita menggali seorang laki-laki daripada manusia. Qala rahimahullahu ta'ala, qila, salah satu daripada ibu bapa Balqis itu adalah berdasarkan daripada jin. Mungkin mak, bapak, mungkin juga ayah. Wal ulama ikhtalafu fi jawazi nikahihim syar'a. Ulama terdapat berbeda pendapat di kalangan mereka tentang kebolehan kita menikah dengan jin. Ja'an Malikin anna ajazahu walakinahu kariha. Di anna yud'a al-hubala min az-zina annahu li alla yud'a li alla yad'i al-hubala min az-zina.